Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Gerebek 3 lokasi dalam 10 hari, polisi di Merauke berhasil meringkus 3 pembuat miras oplosan. Ribuan tentara ikut upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI di Merauke dan Jayapura. Polisi siap mengawal pendistribusian logistik pilkada hingga ke TPS. Setelah menggerebek pabrik minuman keras oplosan selama 10 hari, polisi menangkap 3 pelaku. 3 penjual minuman keras oplosan diringkus di Komplek Jalis, Jalan Raya Mandala, Jalan Ternate, dan Jalan Ampera 4. Ketiga tersangka termasuk berani karena selain memproduksi, mereka juga menjual minuman keras oplosan di kawasan padat penduduk. Meningkat kasus-kasus pidana maupun kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan atau berawal dari konsumsi miras. Kita melaksanakan penindakan terhadap miras jenis lokal di 3 tempat selama kurang lebih 2 minggu. Kurang waktu 10 hari ya, selama kurang lebih 10 hari. Kita akan menindak perbuatan ini dengan KUHP pasal 204 dan subsidiar pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ya, nanti kami akan berkoordinasi di level penuntutan juga, dan tentunya atas penindakan ini ya, bukan hanya semata-mata pemenuhan unsur pasal untuk memberikan kepastian hukum, tapi lebih kepada asas kemanfaatan. Polisi juga menyita ratusan botol miras oplosan dan berbagai peralatan seperti kompor, ember, hingga pipa penyulingan. Minuman keras oplosan menjadi salah satu pemicu meningkatnya kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aktivitas perbankan di kantor kas Bank Papua Genyem, Kabupaten Jayapura, selama 2 hari lumpuh akibat ulah petugas keamanan bank yang nekat menyegel bank tersebut. Simon Petrus Griapon menyegel kantor Bank Papua karena kecewa dengan keputusan yang memecatnya sebagai petugas keamanan tanpa memberi alasan yang jelas. Menurut Simon, ada 6 petugas keamanan yang dipecat direksi bank. Dia bertugas di kantor kas Bank Papua Cabang Sentani. 2 orang lagi bekerja di kantor kas Cabang Genyem dan 2 lainnya di kantor kas Demta dan Doyo. Bahwa kami kemarin itu diberhentikan tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat, oleh karena itu kemarin saya adakan pemalangan itu, tujuannya saya mau tanya itu sebab dan akibatnya apa kami diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karena itu kemarin saya turun ke cabang kantor Sentani ingin meminta penjelasan. Kami diberhentikan itu alasannya apa? Begitu. Ternyata yang bersangkutan yang kami mau pertemukan tidak ada. Oleh karena itu saya pulang. Alangkah baiknya saya pulang kantor dulu supaya kami duduk bicara dengan saya tuntut itu direksi yang harus hadir, bukan kepala cabang. Direksi hadir itu supaya kami duduk bicara. Alasan apa saya palang, saya sampaikan. Terutama kami diberhentikan tidak ada yang hormat. Terus kedua, kami punya hak seperti apa, harus perusahaan selesaikan. Oleh karena itu yang kemarin saya adakan pemalangan, mungkin seperti itu sementara. Simon meminta direksi Bank Papua agar memberi kepastian terkait hak mereka yang bekerja sebagai petugas keamanan. Akibat penyegelan tersebut, masyarakat tidak bisa dilayani. Demikian juga karyawan tidak bisa bekerja seperti biasa.
Pihak bank juga belum memberi tanggapan terkait masalah tersebut. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Tiga matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut hari Sabtu menggelar upacara peringatan HUT ke-79 di lapangan Lanut JA di Mara, Merauke, Papua Selatan. Bertindak sebagai inspektur upacara dan Rem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Brigjen TNI Andi Setiawan. Ia membacakan sambutan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang berpesan kepada prajurit TNI di seluruh Indonesia agar bekerja secara profesional demi keutuhan NKRI. HUT TNI juga dimeriahkan defile pasukan TNI, termasuk atraksi penanganan teroris, simulasi operasi pembebasan sandera, serta acara hiburan panggung prajurit. Sementara itu di Jayapura, Papua, sebanyak 2.500 anggota TNI mengikuti upacara di lapangan Trisila Lantamal 10. Tema HUT TNI kali ini adalah TNI modern bersama rakyat, siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ludi Prastiono menjadi pemimpin upacara. Ia mengatakan TNI Polri bertekad menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang. TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Kemudian puncak acara memang hari ini, namun demikian beberapa kegiatan sudah kita laksanakan sebelumnya, yaitu ada baktian sosial berupa pengobatan massal. Untuk pengobatan umum tercatat 1.126 pasien, kemudian ada rawat gigi, kemudian ada kitan 116 anak yang sudah kita kitan, kemudian donor darah ada 1.116 yang sudah kita laksanakan, dan semuanya kembali lagi kepada sesuai dengan temanya bahwa kita harus bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat khususnya di Papua. Kemudian berikutnya dari hari ulang tahun TNI seperti diamanatkan oleh Panglima TNI di dalam amanat yang saya bacakan tadi. Ke depan kita berharap TNI bersama seluruh komponen bangsa, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat mensukseskan pemilu kada serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Semoga berjalan lancar, aman, damai, sesuai dengan yang sudah diatur dalam regulasi dalam pemilu kada. Selamat hari ulang tahun buat TNI yang ke-79. Semoga tetap semakin jaya dan dicintai oleh masyarakat. Harapan saya ke depannya, karena TNI berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, sehingga keberadaan mereka bisa selalu bersama-sama dengan rakyat, khususnya di Papua. Saya juga menyampaikan kepimpinan TNI di sini supaya bekerja atau dengan hati, khususnya dengan masyarakat. Dengan sendirinya, kalau itu bisa dilakukan, saya yakin Papua ini akan aman dan damai. Perayaan HUT TNI ke-79 tahun di Jayapura juga berlangsung meriah dengan defile pasukan dan alat utama sistem senjata atau alutsista, serta tarian kolosal dari istri-istri prajurit. Di Sorong, Papua Barat Daya, warga senang naik kendaraan tempur milik TNI. Warga bangga bisa naik tank meski hanya berputar di alun-alun Aimas. Saat perayaan HUT TNI, warga diizinkan naik kendaraan tempur. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Kota Jayapura, dan Sorong. Stok bahan bakar minyak jenis aftur dan solar terus ditambah di wilayah Papua Pegunungan. Penambahan stok dilakukan Pertamina karena adanya peningkatan permintaan di mana saat ini tengah masuk tahapan kampanye. Penambahan stok BBM di wilayah Pegunungan berbeda dengan wilayah pesisir karena seluruh angkutan menggunakan pesawat udara berbadan kecil di mana BBM diisi di dalam drum. Area Manajer CSR Pertamina Patra Niaga Papua Maluku, Edi Mangun, memastikan seluruh depot yang ada di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah stoknya aman.
tentunya dalam masa pilkada, apalagi sekarang menjelang masa-masa kampanye setelah tahapan-tahapan KPU itu, kita tahu bahwa bakal ada pergerakan orang dan barang yang begitu tinggi. Ya. Jadi Pertamina dalam hal ini kami di region Papua Maluku itu telah mempersiapkan semua itu dengan menambah stok. Jadi kalau biasanya itu kami mempersiapkan stok untuk hari-hari besar keagamaan, tetapi untuk saat ini jauh sebelum Desember ini kami sudah menambah kekuatan stok kami di setiap depot yang ada, terutama untuk produk seperti solar dan aftur. Karena kita tahu Papua ini moda transportasi terutama itu adalah pesawat, yang mana tentunya bahwa dalam rangka persiapan pemilu kada ini teman-teman KPU banyak melakukan mobilisasi di arah pegunungan, Papua Pegunungan, di mana itu semua disuplai dari Jayapura, dari Bandara Sentani, kemudian juga dari Bandara Nabire di Timika. Jadi untuk depot kita di Sentani, di Jayapura, kemudian di Nabire dan di Timika itu telah dipersiapkan stok yang cukup memadai, ya, bahkan di atas 10%. Pilkada serentak di Papua membuat peningkatan pergerakan orang dan barang di seluruh tanah Papua, sehingga ekonomi yang ada di Papua juga ikut meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Merauke saat ini sedang sibuk mempersiapkan pendistribusian logistik pilkada ke sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan. Merauke merupakan salah satu daerah dengan medan yang sulit. Bahkan di beberapa kawasan sulit ditembus, apalagi dalam kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu. KPU Merauke akan berusaha keras agar logistik sampai ke lokasi pemilihan dengan cepat dan tepat waktu. Tentu ini juga menjadi tantangan berat kepolisian, khususnya Polres Merauke yang bertugas mengawal logistik pilkada hingga sampai ke lokasi. Kita memetakan untuk daerah dalam hal ini tempat pemungutan suara yang ada yang aman, ada yang rawan, dan ada yang sangat rawan. Itu tergantung dari faktor yang pertama geografis, ya, letak geografis yang jauh, yang mungkin untuk mencapai ke sana butuh waktu, kemudian butuh alat transportasi yang tidak bisa setiap hari, itu memang kita petakan sebagai tempat yang sangat rawan. Namun demikian kita sudah memetakan dengan menempatkan personil di tempat yang sangat rawan tersebut, 1 TPS, 2 personil Polri, ya, dan ada 4 linmas, begitu. Ya. Dan tetap kita juga mengantisipasi apabila di tempat yang sangat rawan atau di tempat rawan tersebut kemudian membutuhkan suatu perbantuan, kita sudah siapkan. Jadi tidak semua anggota Polri berjaga di setiap TPS. Tetap ada anggota yang siap untuk mobile dan gerakan-gerakan taktisnya nanti. Saat ini KPU Merauke tengah menunggu kedatangan logistik pilkada. Untuk tahap pertama, KPU akan menerima bilik suara, kotak suara, dan formulir. Kabupaten Merauke terdiri dari 179 kampung yang tersebar di 22 distrik dengan 416 TPS. Dalam pemilu lalu, KPU mengalami kendala pendistribusian di 10 daerah tersulit, antara lain distrik Kontuar, Waan, distrik Kimam, Padua, dan distrik Okaba. KPU Merauke berharap pendistribusian logistik pilkada kali ini berjalan lancar dan aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Papua mengingatkan pasangan calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2024 pada 27 November mendatang untuk tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti saat masa kampanye. Komisioner Bawaslu Papua Yofre Piryamta mengatakan fasilitas negara yang dimaksud diantaranya seperti rumah dinas atau jabatan, mobil dinas, dan bentuk fasilitas lainnya yang berkaitan dengan jabatan yang berasal dari uang negara.
Jika larangan ini tidak dipatuhi, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 bulan. Yang mana sebenarnya karena di beberapa kabupaten itu ada muncul berkaitan dengan keterlibatan anggota DPRD kabupaten yang secara aturan itu diminta untuk melakukan tidak masuk dalam tim secara tersurat. Itu pejabat negara diminta untuk melakukan cuti, menyampaikan cuti ketika melakukan kampanye. Selain itu juga didapati dalam catatan pengawasan kami itu ada pemasangan alat peraga di tempat publik, di kantor distrik, itu di Supiori. Lalu di Kerom itu juga sudah teman-teman Bawaslu Kerom sudah mengeluarkan surat imbauan kepada beberapa instansi di Pemda Kerom berkaitan dengan keterlibatan beberapa ASN dalam proses kemarin pendaftaran dan juga penetapan pasangan calon. Dan ada juga berkaitan dengan penggunaan kendaraan berplat merah, ya, dinas milik kepala kampung, dan teman-teman Bawaslu sudah melakukan klarifikasi terhadap kepala kampung bersangkutan. Rupanya ada kekeliruan anaknya yang menggunakan, sehingga kemudian diingatkan kembali, diimbau kembali, sehingga itu. Saya pikir berkaitan dengan pengawasan itu. Jadi ingat himbauannya untuk tidak menggunakan fasilitas negara ya? Ya, karena itu juga diatur dalam undang-undang, kita tidak tim pasangan calon ataupun pasangan calon yang juga punya jabatan tertentu diharapkan tidak menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan kampanye. Yofre Piryamta menambahkan, Bawaslu juga mengimbau seluruh pasangan calon agar kampanye sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pasangan calon kepala daerah diharapkan memasang alat peraga kampanye atau APK di lokasi yang diperbolehkan. Pihaknya tengah mendorong perlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pilkada, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan aman dan damai. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan saat ini tengah berkampanye di zona yang sudah ditentukan KPU. Selain mengatur zona kampanye, KPU Provinsi juga mengatur durasi kampanye bagi setiap calon sesuai kesepakatan dengan tim sukses. Bawaslu Papua Selatan meminta seluruh pasangan calon gubernur agar menaati waktu kampanye karena ada kecenderungan para calon tidak mematuhi waktu yang sudah ditentukan. Ketika aturan kampanye ini kita berpedoman pada PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye. Di dalam kampanye tersebut kami melihat bahwa ada kampanye dari beberapa, mulai dari kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan nanti rapat umum. Yang dari PKPU tersebut kami melihat bahwa yang tercantum untuk jadwal kampanye itu terutama adalah pada saat rapat umum. Rapat umum itu nanti dimulai pada pukul 9 dan berakhir pada pukul 16. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain tahapan kampanye ini kami juga menghimbau sebaiknya juga para calon ini dan tim kampanye melakukan kampanye ini ya mulai dari jam 8 sampai jam 6, menghargai masyarakat yang lagi ibadah dan sebagainya. Jangan dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan. Keempat paslon gubernur Papua Selatan saat ini giat berkampanye di sejumlah daerah di Papua Selatan untuk menarik simpati warga. Paslon juga diimbau tidak melibatkan anak-anak saat berkampanye. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kampanye dalam pilkada adalah tahapan penting, namun menyita banyak waktu dan tenaga. KPU Kabupaten Merauke meminta 4 pasangan calon bupati dan wakilnya agar menjaga kesehatan karena masa kampanye masih panjang, sekitar 1 bulan lagi. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, sudah menyampaikan saran tersebut kepada seluruh pasangan calon dan berharap mereka mengutamakan kesehatan, kendati para calon kepala daerah sudah melewati tes kesehatan. Selama ini dilakukan adalah pertemuan terbatas maupun juga tatap muka atau dialog. Kami juga sudah meminta untuk menyampaikan kepada paslon melalui LO untuk menyampaikan bahwa dalam proses ini jangan terlalu sampai forsir, karena mengingat kesehatan ya kita, karena kesehatan dengan cuaca yang tidak terlalu bagus ini
maka kita minta juga paslon untuk tidak terlalu melakukan forsir tenaga untuk melakukan ini, karena ada banyak bentuk-bentuk kampanye kan, bisa melalui media sosial, bisa melalui media luring ya, daring itu bisa dilakukan dan tidak harus secara maraton ya melakukan kampanye dalam satu hari itu ya. Jadi kita sudah menghimbau kepada untuk bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk juga memanfaatkan media-media lain untuk menggunakan metode-metode kampanye sehingga kesehatan dan tenaganya juga bisa fit dalam proses ini. Sebelumnya, calon wakil gubernur Provinsi Papua Selatan, Petrus Safan, meninggal dunia saat berkampanye untuk Pilkada Gubernur. Petrus diduga mengalami kelelahan karena harus berkampanye di sejumlah tempat. Selain itu, kondisi cuaca di Merauke saat ini tidak menentu dan KPU mengkhawatirkan berpengaruh terhadap kondisi para calon yang saat ini tengah berkampanye. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemilihan kepala daerah 2024 semakin dekat. Dan dalam pilkada kali ini, jumlah golput diharapkan semakin berkurang. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengajak 750.000 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap agar menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Menurut Ramses, pemilih sebagai warga negara bertanggung jawab memilih pemimpin yang cerdas. Ia juga mengingatkan, dalam pilkada nanti warga tidak boleh golput atau tidak memilih. Mereka harus mencoblos calon gubernur dan wakil gubernur serta calon kepala daerah di setiap kabupaten kota. Dapat memilih dan khusus ASN, saya sudah sampaikan, tidak boleh ikut terlibat politik praktis, tidak boleh ikut dia terlibat kampanye secara aktif. Untuk mendengarkan seperti anjuran boleh mendengarkan, tetapi khusus di sini saya sampaikan lebih bagus mendengarkan visi dan misi melalui media maupun pamflet-pamflet yang dibuat mereka, sehingga nanti benar-benar netralitas TNI itu ASN khususnya terjamin. Untuk TNI ya tugasnya untuk mengamankan. Harapan saya tidak ada yang memihak kepada salah satu paslon. Untuk masyarakat ya saya mengimbau masyarakat dengan 750 ribuan sekian orang itu yang DPT-nya ya semuanya menggunakan hak suaranya. Komisioner KPU Papua Abdul Hadi juga mengajak masyarakat datang ke TPS karena suara pemilih akan menentukan masa depan Papua 5 tahun mendatang. Datanglah ke tempat atau bilik suara di mana Bapak Ibu terdaftar di DPT tersebut. Ceklah DPT online di mana Bapak Ibu akan memilih di TPS mana. Karena bagaimanapun juga suara Bapak Ibu sangat menentukan masa depan Papua 5 tahun yang akan datang. Harapan kami, jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang betul-betul berkontributif pada Papua. Papua adalah milik kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ramses Limbong meminta masyarakat Papua membantu TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pilkada berjalan aman dan lancar. Ia juga meminta masyarakat tidak mempercayai berita hoaks atau kabar bohong yang kerap muncul di media sosial saat pilkada. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambe.